Apa bedanya kampus 2 dengan kampus 1 dan 3? Dia menghubungkan kampus 2 dan kampus 3 untuk kemanusiaan dan peradaban tahun 2038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. UIN Wali Songo merupakan universitas Islam negeri satu-satunya yang ada di ibu kotanya Jawa Tengah. Nah, buat kalian mahasiswa lama atau mahasiswa baru UIN Wali Songo yang saat ini belum bisa kuliah tatap muka, saya doakan semoga pandemi ini cepat usai dan kalian bisa kuliah tatap muka bareng sama teman-teman, bareng sama dosen tercinta terkecenya UIN Wali Songo. Saya kali ini akan bercerita sedikit tentang kampus tercinta, kampus terkece, kampus ter-the best, yaitu UIN Wali Songo Semarang. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow ya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Ada berapa sih kampus UIN Wali Songo? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Kampus Wali Songo atau Universitas Islam Negeri Wali Songo memiliki 3 kampus, yaitu kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan di antara ketiga kampus ini letaknya tidak jauh alias berdekatan. Yang pertama yaitu kampus 1 UIN Wali Songo. Itu letaknya di paling bawah. Kenapa saya bilang paling bawah? Karena daerahnya sana kan menanjak ya. Jadi kampus 1 itu letaknya di dekatnya Pantura. Kalau kalian dari Semarang kota itu letaknya ada di sebelah kiri. Kemudian nanti kalian bisa belok ke kiri ke arah Boja. Itu nanti di pertigaan belokannya di pojoknya itu ada kampus besar warna hijau. Nah, itu kampus 1 UIN Wali Songo. Kemudian nanti setelah kalian belok kiri, nanjak ke atas, kalian itu ada di Jalan Profesor Dr. Hamka. Nah, nanti kalian naik ke atas dikit, di sebelah kanan ada kampus 2 UIN Wali Songo. Naik lagi ke atas ada kampus 3 UIN Wali Songo. Yang pertama kita akan bahas yaitu kampus 1 dulu ya. Ada apa aja sih di kampus 1 UIN Wali Songo? Nah, kampus 1 UIN Wali Songo itu memiliki 2 gerbang. Gerbang yang pertama itu ada di Jalan Profesor Dr. Hamka. Kemudian gerbang yang kedua itu ada di Jalan Pantura, tepatnya di Jalan Wali Songo. Dari gerbang 2 nanti itu langsung masuk ke Wisma UIN Wali Songo. Jadi di kampus 1 itu ada Wisma, ada Audit 1, Ruang Rektorat, Poliklinik, LP2M, PTIPD, sama Gedung Pasca Sarjana. Jadi kita-kita di sana itu lebih mengenalnya kalau kampus 1 itu kampusnya Pasca Sarjana. Apakah cuma itu aja yang ada di kampus 1? Tentunya tidak. Di kampus 1 itu masih ada lapangan tenis, masih ada masjid, dan masih banyak lagi gedung-gedung yang lainnya. Kalau kalian mau mengurus sesuatu yang berkaitan dengan sistem kampus atau kalian mau periksa kesehatan, kalian perginya langsung ke kampus 1 UIN Wali Songo. Jadi kampus 1 itu tidak terlalu berlalu lalang mahasiswa sarjana seperti kampus 2 dan kampus 3. Sekarang kita akan naik sedikit beranjak ke kampus 2 UIN Wali Songo. Di kampus 2 UIN Wali Songo kalian bisa melihat pemandangan yang indah, yaitu penampakan kota Semarang. Kenapa? Karena kampus 2 UIN Wali Songo itu letaknya lebih tinggi dibandingkan kampus 1 UIN Wali Songo. Apalagi kalau kalian ke masjid kampus 2, kemudian kalian naik ke lantai 3, kalian akan melihat pesawat di bawah yang berjejeran di Bandara Ahmad Yani. Jadi kalau kalian dari kampus 1 ke kampus 2, kalian harus hati-hati karena jalannya benar-benar nanjak ke atas ya. Dari gerbang kampus 2 ke gedung perkuliahan itu juga agak menanjak, agak naik ke atas. Ada apa aja sih di kampus 2 UIN Wali Songo? Nah, fakultas yang ada di kampus 2 UIN Wali Songo itu ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Usuluddin, dan Humaniora. Apa bedanya kampus 2 dengan kampus 1 dan 3? Nah, karena kampus 2 itu mayoritas keguruan atau calon pendidik dan anak usuluddin, so mereka model pakaiannya bisa dibilang berbeda dengan anak kampus 1 dan kampus 3.
Namanya juga calon pendidik ya, jadi mereka harus bisa belajar sedini mungkin untuk selalu tampil formal. Nggak boleh pakai celana, misal kalau pakai baju pun harus sopan dan rapi. Tapi bukan berarti kampus 1 dan kampus 3 bisa seenaknya ya dalam berpakaian. Namanya juga kampus Islam ya, jadi mereka harus menggunakan pakaian yang tertutup, but mereka boleh menggunakan celana. Untuk asrama atau biasa disebut dengan ma'hadnya UIN Wali Songo itu ada di lingkungan kampus 2. Jadi untuk anak-anak ma'had itu tinggalnya di lingkungan kampus, tapi bukan berarti di gedung kampus ya, khusus di ma'had UIN Wali Songo. Di kampus 2 juga, di belakang Fakultas Usuluddin ada beberapa gazebo. Dari gazebo itu kalian bisa melihat pemandangan kota Semarang yang sangat indah. Antara kampus 2 dengan kampus 3 itu ada konektor di belakang, jadi yang menghubungkan kampus 2 dan kampus 3. Jadi kalau kalian mau ke kampus 2 ke kampus 3, atau kalian dari kampus 3 mau ke kampus 2, kalian bisa lewat jalan belakang atau biasa disebut dengan juras. Selain lebih cepat, nggak panas, nggak ramai juga, karena yang lewat di sana yang berlalu lalang hanya warga UIN Wali Songo. Setelah membahas kampus 2, sekarang kita akan beranjak membahas ke kampus 3 UIN Wali Songo. Ada apa aja sih di kampus 3 UIN Wali Songo? Nah, di kampus 3 UIN Wali Songo itu ada gedung PBB, perpustakaan universitas, lapangan sepak bola, gedung olahraga, auditorium 2, dan masih banyak lagi. Untuk fakultas yang ada di kampus 3 itu ada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. But, karena sekarang ada renovasi baru atau pembangunan besar-besaran di kampus 3, mulai dari gerbang masuk UIN Wali Songo sekarang udah tampil berbeda. Dan 8 gedung baru dengan total luas 26.400 meter persegi. Yang ditunjang dengan kelengkapan fasilitas laboratorium, planetarium, observatorium, perpustakaan, dan infrastruktur teknologi informasi. Gedung-gedung ini juga siap dioperasikan untuk kegiatan akademik mulai tahun ini. Jadi, untuk anak Fakultas Sains dan Teknologi yang awalnya di kampus 2, sekarang hijrah ke kampus 3. Menurut Rektor UIN Wali Songo Semarang, yaitu Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG, program dari ISDB ini dikonsepkan untuk memperkuat visi UIN Wali Songo Semarang menuju Universitas Islam Riset Terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban tahun 2038. Nah, saya ada sedikit cerita dulu waktu saya masih kuliah di UIN Wali Songo Semarang yang diampu sama Bapak Jasuri. Itu setiap masuk setelah berdoa disuruh ngafalin visi misi UIN Wali Songo Semarang. Gitu aja sih ceritanya. Untuk lebih jelasnya mengenai UIN Wali Songo Semarang, kita akan sambung di video part kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.